Kasian benar, anak-anak pun dijadikan alat politik buat Anies. Deh, pencitraan palsu, cium tangannya. Hati-hati orang tua, semoga anaknya nggak kena sawan. Kelemahan Anies tertutup oleh ambisi besarnya. Dia pengen jadi presiden dan pengen menorehkan sejarah dalam kehidupannya. Dan untuk bisa ke sana, dia bisa menghalalkan segala cara. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya. Meski dia mencoba mencuci tangan dengan selalu bicara keragaman. Orang sudah banyak yang paham bahwa itu semua hanya jualan. Ada momen menarik saat Anies berkunjung ke daerah untuk melakukan kampanye politik. Tak diketahui di mana tempat Anies tersebut berkampanye, tapi terlihat dalam video yang diunggah oleh netizen dengan nama akun Twitter @paltiwes memperlihatkan bahwa Anies memaksa anak-anak TK bersalaman dengannya. Bahkan Anies memaksa anak-anak tersebut untuk mencium tangannya. Waduh. Dalam narasi cuitannya, @paltiwes juga merasa kasihan dengan anak-anak tersebut karena dipaksa bersalaman dengan Anies. Ia juga berharap anak-anak tersebut tidak trauma. Memang jika dilihat ekspresi anak-anak tersebut nggak bisa dibohongi loh. Mereka seperti ketakutan dan tertekan karena memang nggak mudah disetting dan bersandiwara. Nggak kayak emak-emak dan bapak-bapaknya, banyak palsunya. Dan seperti ada unsur pemaksaan dari guru-gurunya agar anak-anak tersebut berkumpul dan bersalaman dengan Yohanes. Terlihat banget anak-anak tersebut ogah disalamin. Beda banget sama Pak Ade Jokowi, anak-anak begitu antusias menyambut dan kasih salam ke Pak Jokowi. Kalau Anies mah nggak natural, kasihan anak-anak tersebut nggak ngerti salaman sama siapa. Anies Baswedan beberapa kali terekam kamera sempat mencium tangan anak-anak kecil saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Entah apa tujuannya. Diketahui, terakhir Anies mencium tangan anak kecil saat menghadiri acara perayaan Wayang Orang Barata ke-50 tahun di kantor WOB Senen, Jakarta Pusat, Selasa 5 Juli 2022 silam. Seperti terlihat dari serambinews.com, dari akun Instagram @anisbaswedan, dua gadis cilik mengenakan busana wayang. Dan salah satunya sedang menyalami Anies. Uniknya, bukan anak kecil tersebut yang mencium tangan sang gubernur seperti layaknya anak kepada orang tuanya, melainkan Anies yang mencium tangan gadis cilik tersebut. Aneh gak sih? Beberapa orang di sekitarnya ikut tersenyum menyaksikan pemandangan tersebut. Loh, termasuk mantan wakil gubernur Ahmad Riza Patria yang berada di samping kanan Anies ikutan tersenyum. Bukan hanya itu saja, momen Anies mencium tangan seorang bocah juga terjadi saat tengah bersepeda di Jalan Sudirman MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam foto-foto yang diunggah Anies di laman Instagram pribadinya, mantan Menteri Pendidikan ini membagikan momen mencium tangan seorang bocah saat bersepeda. Anies juga terlihat berfoto bersama sejumlah warga di Jalan Sudirman MH Tamrin. Momen Anies cium tangan anak kecil juga terekam saat berkunjung memantau warga di wilayah yang terendam banjir Jakarta Timur. Bahkan saat acara Isra Miraj sekaligus milad ke-15 tahun Majelis As-Sholatu Alan Nabi, Anies juga mencium tangan anak-anak yang hadir dalam acara tersebut. Kita hanya berharap ya semoga anak-anak tersebut nggak kena sawan karena mencium got benar. Karena rekam jejak Anies sangatlah buruk dan pengabdiannya tidak benar-benar untuk membangun Jakarta. Baik itu manusianya ataupun infrastrukturnya. Ini nggak lain nggak bukan karena memang untuk mendapat kekuasaan di Jakarta. Anies melakukan cara-cara yang kotor. Basisnya kan ayat dan mayat. Kasian banget ya, bocah-bocah ini dijadikan alat politik demi menaikkan citra Anies agar dipandang sebagai calon pemimpin yang sayang sama anak, memuliakan anak. Maka daripada itu, jangan berharap orang yang menggunakan cara-cara kotor untuk meraih kekuasaan ini bisa bekerja dengan baik. Yang ada justru berusaha melakukan cara-cara yang licik seperti beautifikasi agar terus mendapatkan suara dari para pendukungnya. Dan akhirnya, yang tetap bertahan sebagai pemujanya adalah orang-orang yang masih nyaman dengan kebodohannya, merasa sudah membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Tapi prat ya, ternyata cuma para makhluk dungu bahlul. Hal ini perlu terus diingat oleh warga atau rakyat Indonesia yang masih cerdas dan waras, karena Anies masih bernafsu ingin berkuasa.
Jika di Jakarta saja gagal, bagaimana nanti kalau level nasional? Bisa berantakan tuh apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Jadi bagaimana menurut Anda? Menjijikkan, dulu sering hujat Anies, Irma Caniago kini jilat ludah sendiri dengan puji Anies. Berkat Yohanes Nasdem moncer. Hahaha lu, makin nyungsep iya. Dan melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Jangan-jangan besok Anies jadi presiden satu Indonesia tenggelam. Tapi kalau sudah masuk Indonesia Timur, Anies Baswedan nggak bakalan menang, bro. Kayaknya untuk Papua mungkin Anies tidak mendapatkan suara. Tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024. Ini ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies? Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Dipanggil dong, kan beliau sebagai komandannya, ya beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI, prosedurnya seperti apa, kenapa bisa terjadi, harus ditanya. Sekalipun gitu ya, mungkin beliau memang nggak makan duitnya misalnya, ya kan, tidak terima uangnya, tapi kan kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau ini yang kemudian digunakan oleh anak buahnya untuk melakukan fraud. Nah, itu juga nggak boleh kan? Ya jadi ya memang harus dipanggil juga supaya tahu gitu ya. Sepertinya elit Partai Nasdem Irma Suryani Caniago sudah mulai luluh dengan sosok Anies Baswedan. Hal ini terlihat setelah suara Partai Nasdem yang katanya terkatrol di basis masa mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dalam survei lembaga yang khusus memotret pertarungan di Pulau Jawa, Poltreking Indonesia, Anies disebut-sebut menguasai wilayah Jawa bagian barat. Di wilayah ini partai besutan Surya Paloh itu merangsek partai-partai besar. Ya jelas saja, basis kadrun. Menanggapi hal itu, politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, begitu mengapresiasi pencapaian tersebut. Pasalnya dalam survei-survei sebelumnya, Nasdem seolah dipersepsikan jeblok usai mendukung Anies. Padahal dia yakin ketua umumnya Surya Paloh tak pernah salah pilih. Irma yakin gelombang dukungan kepada Anies dan Nasdem akan semakin membesar. Dukungan nantinya tak hanya di wilayah atau provinsi yang menjadi basis massa pendukung Anies saja. Nasdem bersama Koalisi Perubahan Indonesia diyakini akan menjalankan strategi menutup kelemahan di provinsi yang dianggap kurang maksimal, termasuk dengan memilih cawapres Anies yang paling tepat. Aduh, Bu Irma, mending mundur aja lah Bu Irma dari Nasdem. Gak ada gunanya juga bertahan di partai yang seperti itu. Lagian capek loh Bu kalau harus jilat ludah sendiri. Dulu aja tuh Ibu hujat Anies kan? Lah sekarang kok memuja-muja? Apa nggak capek bohongin diri sendiri? Dulu Irma pernah mengatakan program rumah DP 0 yang notabene janji kampanye Anies belum terrealisasi hingga 4 tahun ia menjabat sebagai gubernur DKI. Padahal itu adalah program unggulannya. Tidak hanya itu saja, Irma juga mengatakan kontrol kerja Anies terhadap bawahannya lemah sehingga program kerjanya jadi nggak jalan. Di samping itu menurutnya tidak hanya program rumah DP 0 yang kacau balau, tapi program OKOC juga nggak kalah jebloknya. Dan soal kebenaran survei di atas tidak demikian. Ternyata adanya deklarasi Anies sebagai bakal capres dan safari politik yang dilakukan ternyata belum memberikan efek terhadap elektabilitas Partai Nasdem menjelang pemilu 2024. Bahkan elektabilitas Nasdem disebut mengalami penurunan. Hal itu berdasarkan hasil survei terbaru Carta Politika mengenai elektabilitas parpol jelang pemilu 2024. Dalam survei tersebut Nasdem hanya memperoleh suara di angka 4,3%, terpaut jauh dari PDIP yang berada di posisi puncak dengan angka 23,5%, Gerindra 13,7%, dan Golkar di urutan ketiga dengan 9%.
Yunarto Wijaya menjelaskan dalam survei yang dilakukan pihaknya pada November, elektabilitas Nasdem berada di angka 6%. Dan kekinian, usai Nasdem melakukan konsolidasi bersama Anies di berbagai daerah, justru angkanya turun menjadi 4,3%. Angka 4,3% memang masih terbilang sedikit lebih tinggi dibanding hasil survei yang dilakukan lembaga survei lainnya seperti SMRC yang menyebutkan Nasdem hanya memperoleh suara 3,2%. Lebih lanjut, Yunarto Wijaya menyebut dalam surveinya ini justru yang mengalami tren kenaikan elektabilitas justru PKS dan Demokrat. Walaupun kedua partai diasosiasikan bakal berkoalisi dengan Nasdem, namun justru angkanya naik. Udahlah Bu, mundur saja. Lagian banyak juga kok elit Nasdem yang sudah mundur akibat pencapresan Anies. Salah satunya adalah senior Partai Nasdem Siswono Yudo mengundurkan diri dari partai. Apa Bu Irma nggak mau mengikuti jejak senior-seniornya? Hanya saja memang permasalahannya Irma Chaniago kini menjabat sebagai anggota DPR menggantikan Persalian Puri yang meninggal dunia. Artinya apa? Ya, kalau Bu Irma mundur dari partai tersebut, otomatis segala fasilitas seperti gaji, tunjangan, bantuan listrik, dan telepon, biaya perjalanan harian, rumah dinas, dan lain-lain tidak akan didapatkannya lagi. Sedangkan kalau tidak mengundurkan diri dari Nasdem, mendapat bullying terus dari netizen. Disinilah letak ujian Irma sebenarnya. Apakah dia akan mengikuti jejak Nilo Jelante, Siswono Yudo, dan kader-kader lain yang keluar dari Nasdem demi prinsip dan harga diri, ataukah menjilat ludah sendiri dengan turut mendukung Wan Anies yang pernah dikatakannya tidak becus bekerja tersebut demi mempertahankan jabatan? Bagaimana menurut Anda?